Ada sebuah kisah yang saya mau bagikan kepada saudara-saudaraku sekalian tentang sebuah peristiwa yang tidak saya sangka dan terjadi, namun dengan peristiwa itu mengubah kehidupan saya untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Pada tanggal 31 Mei 2023, satu hari yang lalu, hari itu adalah tugas saya untuk menyampaikan firman di ibadah akhir bulan. Tetapi karena ada pergumulan yang lain sehingga saya harus berjuang dan hampir terlambat ke gereja. Dan dalam keadaan ketidaksiapan untuk menyampaikan firman, saya mengingat bacaan Alkitab di pagi hari pada 1 Samuel pasal 22. Kemudian saya membuka kembali membacakan dengan cepat dan saya menemukan satu tema, satu judul atau satu makna tentang nyaman dalam hidup ini. Saudaraku, pada 1 Samuel pasal 22, Daud yang dikejar-kejar oleh Saul, dia harus lari ke sana kemari, dan satu ketika dia bersembunyi di dalam gua Adulam. Dalam keadaan takut, tentunya kelaparan, kehausan, ataupun mengalami penderitaan yang lain. Dia kedatangan keluarganya, ditambah dengan orang-orang yang melarikan diri, mereka mendapatkan kesukaran, orang-orang dikejar oleh para piutang, dan juga orang-orang merasa sakit hati dalam hidup mereka. Seperti itu dikatakan pada ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya merenungkan bagaimana Daud yang sementara mengalami kesusahan hidup, penderitaan hidup yang berat, namun dia didatangi oleh orang-orang yang banyak masalah. Keluarganya, orang-orang dikejar tukang piutang, orang-orang dikejar oleh penagih utang, orang-orang sakit hati, saudara. Begitu menderitanya Daud. Lalu saya khotbahkan itu di mimbar. Saya mengajak jemaat untuk mengerti bagaimana dalam kesukaran hidup Tuhan mengizinkan orang-orang yang sukar pun, orang-orang sulit pun datang bersama-sama dengan Daud. Bagaimana Daud kuat untuk menghadapinya. Saudaraku, saya berkhotbah dengan begitu bersemangat karena saya menemukan sukacita dari firman itu. Daud menemukan kenyamanan hidup waktu dia susah. Bukan Tuhan datangkan para donatur, tapi Tuhan datangkan orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menolong dia, bahkan membuat dia semakin menderita. Namun saudara, mereka yang datang itu adalah orang-orang yang melihat Daud sebagai pahlawan yang gagah perkasa, bukan sebagai orang yang lagi lari ketakutan dari Saul. Saudara terkasih, kemudian orang-orang yang datang dalam keadaan penderitaan Daud itu, pada suatu saat Tuhan mengubah mereka menjadi orang-orang luar biasa. Sebagai panglima-panglimanya Daud, ada yang disebut sebagai triwira, ada 30 orang yang disebut sebagai pasukan yang luar biasa. Lalu saya mengajak jemaat untuk mengerti bahwa terkadang kita menghadapi kesulitan hidup. Kita ingin menjauh dari orang-orang yang kita kasih. Bahkan saudara kandung pun kita rela untuk menjauh dari mereka. Nomor mereka kita bisa blokir dari HP, ataupun tidak blokir tetapi panggilan mereka berkali-kali sengaja kita abaikan. Kita ingin menutup diri dari banyak orang pada waktu kesukaran. Mengapa kalian datang padaku? Mengapa kalian menghubungi aku? Padahal aku lagi susah. Sehingga cara terbaik adalah mematikan HP atau memblokir. Apa yang terjadi saudara? Waktu saya berkhotbah itu, Tuhan langsung menegur saya, mengingatkan tentang kisah yang persis sementara saya alami, yaitu saya mengabaikan menerima panggilan dari seseorang yang saya kasih. Alasannya kelihatannya begitu menyakitkan saya,
sehingga saya harus abaikan panggilannya. Karena saya pernah berjanji untuk memberikan sesuatu yang akan sangat berarti bagi hidup mereka. Tapi kemudian dengan alasan anak-anaknya menjauh dari saya tanpa alasan. Mereka datang ke tempat saya, sekitar saya, tapi tidak pernah ke saya. Yang saya butuhkan adalah komunikasi, basa-basi, paling tidak menyapa saya sebagai orang yang mereka kasih. Tetapi mereka sengaja menjauh. Hal itu menjadi alasan saya untuk tidak menerima panggilan dari orang saya kasih itu. Karena anak-anak dia, lalu panggilannya saya abaikan. Saudaraku, di mimbar, saya katakan pada jemaat bahwa saya mengalami hal yang sementara saya hormatkan. Walaupun kelihatan sederhana, saya bisa membela diri karena saya ingin memberi dengan sukacita, tapi mereka yang mengadakan cara-cara yang tidak membuat saya bersukacita untuk memberi. Lalu saya mengatakan pada jemaat bahwa saya salah, saya keliru, dan saya mengajak kami semua untuk kembali memulihkan hubungan apapun alasannya. Karena begitu kita membuka jiwa yang seluas-luasnya, maka berkat Tuhan pasti mengalir. Daud menerima orang-orang menderita, padahal dia sendiri pun lagi menderita. Dan ke depan bagaimana Daud muncul sebagai orang luar biasa. Bukan karena dia, tetapi begitu banyak orang yang Tuhan percayakan ada di dalam kehidupannya, ada di samping kehidupannya. Saudaraku, besoknya yaitu tanggal 1 Juni, saya menelpon orang yang saya kasih itu. Saya meminta maaf kepada dia. Saya katakan bahwa saya bukan sebenarnya sibuk sekali. Memang ada kesibukan, tapi bukan alasan tepat. Saya salah karena saya mengabaikan menerima panggilan dan juga saya tidak segera menelpon balik. Dia mendengarnya dengan begitu bersukacita, berterima kasih pada saya, dan saya pun merasa sukacita yang luar biasa. Dan saya ingin segera melakukan janji itu tanpa syarat. Saya akan lakukan karena kasih Kristus. Tentunya saudara, hal itu cukup dengan biaya yang lumayan. Tetapi sukacita itu membuat saya siap melakukan. Bagaimana saya sudah berjanji tanpa syarat kepada dia. Apakah saya harus membatalkan dengan syarat? Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan memulihkan saya untuk mengambilkan keputusan tepat. Apa yang saya hormatkan sungguh-sungguh memberkati saya secara pribadi. Dan saya merasa nyaman. Nyaman bukan saya bersembunyi dari orang-orang yang ingin meminta bantuan dari saya, tapi nyaman waktu saya bisa membagi berkat dengan mereka tanpa alasan, karena kasih Kristus yang menjamin bagi saya, tentunya juga bagi saudara. Ayo, bagi kita yang menutup diri dengan saudara kandung, ataupun tetangga, ataupun orang-orang begitu mengasihi kita, karena alasan pembenaran diri, mari belajar seperti Daud, yang menerima orang datang pada dia pada waktu penderitaan. Ternyata itu adalah orang-orang disiapkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan yang dinikmati oleh Daud. Saudaraku, mari kita buka diri sedalam-dalamnya untuk terus berkarya, semakin peka dengan suara Tuhan, supaya kita tidak beralasan untuk tidak mengasihi orang lain, tapi sungguh-sungguh kita beralasan yang tepat, yaitu firman Tuhan. Karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun mengasihi orang lain dengan ketulusan. Kasih Tuhan ajaib. Amin.